Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga kalian selalu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kimia bersama Ibu hari ini. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan dipimpin doanya. Amin. Oke, selanjutnya Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Seperti biasa, yang namanya dipanggil silahkan mengatakan hadir. Anita, Rizky. Oke, semuanya sudah dipanggil ya. Oke, alhamdulillah hari ini masuk semua. Nah, minggu lalu Ibu sudah memberitahu kita akan belajar materi baru hari ini. Ada yang masih ingat materi apa? Betul, termokimia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perubahan entalpi, sistem dan lingkungan, dan juga kita akan belajar tentang jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan energi. Nah, di sini ada yang sudah pernah berkemah, terus ketika malam hari berkeliling menyalakan api unggun. Anita pernah, Bima pernah, Aldi juga pernah. Oke, nah apa yang kalian rasakan ketika berada di sekitar api unggun? Badan menjadi hangat, betul. Nah, fungsi dari api unggun ini adalah untuk menghangatkan tubuh kita ketika dalam keadaan dingin di malam hari. Nah, di sini kenapa api unggun tersebut dapat membuat tubuh kita menjadi hangat? Betul, Andita, karena panas dari api unggun ini berpindah ke tubuh kita. Nah, lebih tepatnya, panas dari api unggun ini berpindah ke lingkungan sekitar, gitu ya. Nah, panas di sini disebut sebagai kalor, di mana semakin tinggi suhu, maka kalor yang dimiliki oleh benda tersebut akan semakin besar. Tuh. Nah, Ibu ingin bertanya, di sini ada yang tahu apa bunyi dari hukum kekekalan energi? Silakan, Bimo. Betul, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak juga dapat dimusnahkan. Namun, energi hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Nah, totalan energi yang dimiliki oleh suatu benda disebut dengan energi dalam atau dinamakan dengan E besar. Nah, energi dalam ini dapat diukur ketika terjadi perubahan ya, yang dinamakan sebagai perubahan energi dalam, yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta E sama dengan Q plus W, di mana Q adalah kalor dan W adalah kerja. Nah, total dari energi dalam ini dikenal dengan istilah entalpi atau H besar. Nah, entalpi ini sama dengan energi dalam hanya dapat diukur ketika terjadi perubahan, yaitu perubahan entalpi atau delta H. Nah, besarnya perubahan entalpi ini merupakan kalor yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, dapat dirumuskan dengan delta H sama dengan Q, di mana besaran perubahan entalpi ini merupakan selisih dari entalpi akhir dengan entalpi awal, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta H sama dengan H akhir dikurang H awal. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Belum ada ya, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan berlanjut ke sistem dan lingkungan. Nah, Ibu ingin memberikan kalian sebuah gambar dan kalian coba amati gambar tersebut ya. Oke, silakan diamati. Nah, di sini kita punya 3 wadah, A, B, dan C. Ada yang bisa memberikan perbedaan dari ketiga wadah tersebut?
Silakan Anindita. Betul. Yang A adalah gelas tanpa tutup, yang B gelas dengan tutup, dan yang C adalah termos. Nah, oke. Kita simpan dulu ilustrasi tersebut untuk nanti. Nah, coba kalian baca terlebih dahulu mengenai sistem dan lingkungan yang ada di buku paket selama 15 menit. Nah, setelah itu Ibu akan bertanya ke kalian. Oke, sudah 15 menit berlalu. Sekarang Ibu akan bertanya ke kalian. Apa yang dimaksud dengan sistem? Silakan Silvi. Betul, segala sesuatu yang menjadi pusat pengamatan. Nah, kalau lingkungan apa? Silakan Andi. Betul, segala sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi sistem. Nah, di dalam sistem terbagi menjadi 3 jenis sistem berdasarkan dari perpindahan kalor dan juga materi. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan Anindita. Betul, sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Siapa yang berani untuk mendefinisikan tiap-tiap dari jenis sistem tersebut? Silakan Bimo. Ya betul, sistem terbuka adalah sistem yang dapat terjadi perpindahan kalor dan juga materi. Sedangkan sistem tertutup yaitu sistem yang terjadi perpindahan kalor saja tapi tidak terjadi perpindahan materi. Nah, sedangkan sistem terisolasi sistem yang tidak ada perpindahan kalor maupun materi. Nah, coba kita kembali ke ilustrasi sebelumnya. Ya, yang ini. Nah, coba siapa yang bisa menyebutkan mana yang sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi dari gambar ini? Silakan Bimo. Betul, yang A adalah sistem terbuka, yang B adalah sistem tertutup, dan yang C adalah sistem terisolasi. Betul ya? Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya? Masih paham? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke jenis-jenis reaksi berdasarkan perubahan energi. Nah, reaksi-reaksi ini dibagi menjadi 2, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, coba kalian perhatikan kedua gambar yang Ibu sajikan. Nah, pada gambar yang paling ujung itu suhu pada sistem lebih tinggi dibandingkan suhu pada lingkungan. Nah, sedangkan yang sebelah sini itu suhu sistem lebih rendah dibandingkan suhu lingkungan. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan mana yang reaksi eksoterm, mana reaksi endoterm? Silakan Silvi. Betul, yang ujung reaksi eksoterm dan yang sebelah sini adalah reaksi endoterm. Betul. Nah, berdasarkan dari panah-panah yang ada di gambar tersebut, ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari panah tersebut? Silahkan Andi. Betul. Nah, betul ya, panah ini adalah maksudnya adalah perpindahan kalor, di mana pada reaksi eksoterm yang paling ujung itu kalor akan berpindah ke lingkungan, ya, yaitu di mana sistem akan melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, yang sedangkan yang endoterm yaitu kalor akan berpindah dari lingkungan ke sistem, di mana sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Betul. Nah, bagaimana nilai entalpi dari reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm? Nah, pada reaksi eksoterm ini kalor sistem akan keluar menuju ke lingkungan. Nah, maka nilai dari entalpinya yaitu
entalpi akhir lebih kecil dibandingkan dengan entalpi awal sebelum reaksi. Nah, dapat dirumuskan dari rumus perubahan entalpi tadi, yaitu delta H sama dengan H akhir dikurang H awal, di mana pada eksoterm H akhir lebih kecil daripada H awal, sehingga hasilnya delta H kurang dari 0 yang bertandakan negatif. Tuh. Nah, bagaimana jika endoterm? Ada yang ingin mencoba? Silakan Andi. Betul, pada endoterm kalor ini akan menuju ke sistem, sehingga suhu sistem akan bertambah. Jadi H akhir lebih besar dari H awal, yaitu hasilnya delta H lebih dari 0 yang bertandakan positif. Betul ya. Nah, ada yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mana yang reaksi eksoterm dan mana yang reaksi endoterm? Silakan Andita. Betul, reaksi eksoterm yaitu contohnya reaksi pembakaran. Yang endoterm fotosintesis. Nah, betul ya. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya, ada yang masih bingung? Paham? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang karena kita sudah mempelajari semuanya, Ibu ingin kalian mencoba latihan yang ada di buku paket. Silahkan dibuka, kerjakan tugas mandiri nomor 1 dan 2. Nanti kalau setelah sudah selesai, kumpulkan ke meja Ibu ya. Silahkan dikerjakan. Oke, alhamdulillah supaya sudah mengumpulkan ya. Oke. Nah, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Kalian tolong dibaca-baca lagi mengenai materi kita, masih tentang termokimia. Karena kita akan belajar termokimia lagi pada minggu depan. Nah, coba kalian dibaca-baca ulang jika kalian masih bingung, dan tanyakan ke Ibu minggu depan ya. Oke, tetap semangat, terus belajar biar kalian tambah pintar dan tetap jaga kesehatan ya. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.